Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya menggunakan kartu kredit namun dibayar lunas pada saat ditagih? Dan bagaimana menyikapi undangan dari keluarga ke restoran yang kita tahu membayarnya menggunakan kartu kredit? Syukron Buya. Baik, bismillah. Kartu kredit tentu sesuai dengan pemahaman kami dulu tentang kartu kredit. Ya, penggunaan kartu kredit untuk kita menggunakan sesuatu yang ada nilainya di dalamnya, bahasanya ngutang. Dengan cara pakai kartu kredit, ngutang untuk membayar sesuatu. Kemudian nanti kita membayarnya dengan uang, kita memasukkan. Kita ngutang dulu dengan kartu tersebut sehingga gampang, langsung gesek, beres, bayar, tinggal bayarnya nanti. Nah, yang menjadi riba bukan masalah orang meminjamkannya. Yang menjadi riba adalah tambahannya. Jadi kalau kita menggunakan kartu kredit misalnya, menggunakan 10 juta. Kalau membayarnya 10 juta maka tidak dianggap sebagai riba. Ini tolong menolong yang baik. Kemudian dia, iya betul Bu ya, seperti itu, nggak ada tambahannya. Terus? Ada batasnya. Kalau 3 bulan saya bayar benar, maka tidak ada tambahnya. Kalau telat, baru kalau telat tambahnya. Sama itu namanya, ya disinilah akan riba muncul nanti. Tapi saya akan tepat waktu. Apakah di saat saya tepat waktu termasuk riba? Kamu sombong kepada Allah, kamu yakin bakal punya duit, itu kurang ajar kepada Allah. Memang kamu pasti kamu bakal bisa bayar 3 bulan. Bisa saja nanti ada rumahmu kebakar, ini gimana? Jangan mendahului Allah. Jadi kisah riba itu semula adalah tidak ada tambahannya. Aku pinjamkan uang kepadamu dengan seperti ini. Dengan jatah waktu tertentu. Karena tidak bisa membayar maka sang pemilik uang mengatakan, tambah aku kasih tempo. Nah itulah riba di sini. Maka biarpun Anda belum membayar tambahannya, Anda ikut dalam grup riba di situ. Dan tidak semua seperti Anda bisa membayar. Dan Anda telah sombong mendahului Allah seolah pasti bisa membayar. Kalau Anda tidak bisa membayar, sementara dalam utang piutang, karena indah dalam Islam itu. Kalau Anda meminjamkan uang kepada seseorang, lalu orang tersebut tidak bisa membayar, tidak boleh Anda minta tambahan. Karena fakir betul, Anda kasih tempo fanadirat. Wajib kita kasih tempo. Karena apa? Islam itu menutup, jangan sampai kita orang yang sudah terjepit lalu kita cekik. Maka pinjam-meminjam dalam irama tolong-menolong murni. Sebab kalau dibuka, subhanallah, indahnya syariat Islam dipangkas dengan riba ini supaya ada orang tidak main di balik kesempitan seseorang. Anaknya sakit, lihat, dia sudah buta itu. Pokoknya pinjamin saya duit, kembalinya nambah Bu ya. Enggak apa-apa, yang penting saya dapat duit untuk berobat. Lihat, gila sudah, tutup mata. Maka dipangkas oleh Islam. Kalau ingin nolong orang, tolong. Jangan, justru ini kalau dibuka, memanfaatkan kesempitan. Orang punya ada rumahnya ini, tokonya bangkrut ini, pinjam semangat, bayar nambah, riba di situ. Maka hakikat seperti itu. Jadi, biarpun dikemas seandainya kamu bayar tepat waktu nggak ada tambahannya, benar, nggak ada riba ya. Tapi kalau telat bagaimana? Iya baru kalau telat. Ya itu sama di sinilah nanti. Berarti Anda ikut bersama grup riba. Tapi saya bisa bayar, wah hebat benar kamu seperti Tuhan saja ngatur dirimu sendiri. Apa mau tahu? Sementara di dalam Islam, seperti tahu bahwasanya nanti pasti bisa. Sementara dalam Islam kalau sudah utang piutang, berbeda kalau urusannya bukan urusan piutang ini. Utang piutang itu harus dibangun atas dasar tolong menolong. Kalau tidak dibangun atas dasar tolong menolong murni, akan menjadi arena cekik mencekik. Subhanallah, indah Islam. Percayalah dengan syariat. Nah, kecuali jika menggunakan kartu kredit ini sudah kisah-kisah darurat, misalnya Anda punya urusan dengan orang luar negeri sana, misalnya urusan bisnis yang Anda harus bangkit bisnis untuk membangun negara berjaya Islam, ternyata urusan bisnis dengan orang kafir. Orang kafir menggunakan kartu kredit. Anda menggunakan di kasus tertentu. Nggak boleh dalam urusan beli beras, beli ini, beli mobil, motor, pakai kartu kredit. Nggak perlu. Jadi Anda termasuk mendukung program riba tersebut. Biarpun Anda bisa membayarnya, tapi Anda masuk program riba. Maksud kami apa? Anda tetap harus waspada. Jangan sampai masuk wilayah kesombongan. Dan takutlah kepada Allah agar harta Anda semakin berkah.
Kemudian jangan mencaci orang yang masih urusan dengan kartu kredit. Bahkan kita pengen membuat kita pengen ada program kartu kredit yang benar-benar tolong-menolong, dalam tolong-menolong yang sesungguhnya. Enggak ada tambah-tambahan dan seterusnya yang tidak syar'i. Kalaupun ada sesuatu untuk kepentingan yang meminjamkan, tentunya dengan cara, bukan dengan cara menambah semacam itu. Dengan apa nanti? Ini perlu dijelaskan oleh para ulama, bagaimana agar saya minjamkan tidak rugi. Ada misalnya jadikan kerjasama atau macam-macam, ada. Yang jelas, tapi kalau hanya meminjam, kemudian membayarnya lebih, ada tambahannya, maka itu riba. Saya tidak menambah karena saya tepat waktu. Ya, tepat waktu saat itu tidak terjadi riba. Tapi kamu telah berurusan dengan sesuatu yang menyiapkan untuk riba. Mendukung program riba. Tidak semua orang seperti kamu yang bisa membayarnya tepat waktu. Dan bisa saja dirimu juga kejepit suatu ketika, lalu menjadi makan riba, akan kecekik, percaya. Kalau sudah mengendekkan syariat Islam akan dicekik. Kalau mengendekkan syariat Islam maka lebih indah adalah Anda insafi, saya tidak boleh yang demikian itu, saya akan hindari, semoga Allah mudahkan urusanku. Jangan sombong dengan Allah. Sombong dengan Allah. Cari sengsara, sombong dengan Allah. Kemudian jangan Anda pandang yang menggunakan kartu kredit, lalu pandangan merendahkan, mungkin belum mengerti yang demikian itu. Ya, kecuali kasus-kasus tertentu, memang suatu ketika ada yang bertanya, saya urusan dengan luar negeri, urusan dengan satu lembaga bisnis yang mereka tidak menerima jual kartu kredit gimana. Sementara ini barang ini harus, kalau tidak kita persaingan dengan orang yang di luar sana yang membahayakan. Kita bersaing. Maka itu dalam kadar tertentu saja, tuqaddaru biqadriha, sekedarnya saja, selesai nggak dipakai lagi. Karena tidak ada alternatif lain, nggak ada cara lain. Selagi masih ada cara, gunakan cara selain gunakan yang demikian itu. Ini adalah masalah kartu kredit. Semoga Allah membimbing kita menuju yang lebih baik dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah menjauhkan kita daripada mencekik orang lain dengan urusan keuangan, dan semoga kita tidak cekik. Semoga dimudahkan semuanya. Husnudzon kepada Allah, maka tolong hayati kita dengan Allah yang Maha Kaya. Jangan menentang sesuatu yang membahayakan. Kita akan sengsara. Insaf, Allah akan mudahkan. Wallahu a'lam bishawab.